warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sistem pemilihan umum. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Pemilu, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Dosen pengajar Bapak Irfan Amir, SH, MH. Sistem pemilihan umum. Secara umum, sistem pemilihan umum terbagi menjadi dua, yakni sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem pemilihan umum itu sendiri dapat diartikan sebagai hubungan dari berbagai variabel-variabel untuk mengkonvensi suara pemilih menjadi suatu kursi yang akan diduduki oleh calon terpilih, baik itu dari lembaga eksekutif maupun dari lembaga legislatif. Berbicara mengenai variabel-variabel sistem pemilihan umum mencakup syarat mutlak. Syarat mutlak merupakan variabel yang harus terpenuhi dalam sistem pemilihan umum. Yang kedua, pilihan. Pilihan dalam hal ini terbagi dua, yakni threshold dan waktu penyelenggaraan. Berbicara mengenai syarat mutlak terbagi menjadi 4. Yang pertama, besaran distrik atau distrik magnitude. Besaran distrik atau distrik magnitude dapat diartikan sebagai berapa banyak anggota dari lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam suatu daerah atau dalam suatu distrik. Dalam hal ini, besaran distrik sangat berpengaruh terhadap tingkat komposisi partai dalam memperebutkan suatu kursi. Semakin besar magnitudo sebuah distrik, maka semakin kecil pula komposisi partai dalam memperebutkan suatu kursi. Namun sebaliknya, semakin kecil magnitudo sebuah distrik, maka semakin ketat pula komposisi partai yang dalam memperebutkan suatu kursi. Dalam hal ini mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR, pemilihan DPRD, dan pemilihan DPD. Terima kasih. Kandidasi adalah metode pencalonan. Siapa yang mengajukan calon terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peserta pemilu presiden atau wakil presiden. Pasangan calon ini diusulkan oleh partai politik gabungan atau partai politik. Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dapat dilihat pada pasal 169, 170, 171 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang kedua yaitu peserta pemilu anggota legislatif, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota diusulkan oleh partai politik yang telah diverifikasi oleh KPU. Persyaratan dapat dilihat pada pasal 172 sampai 175 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pendaftaran dapat dilihat pada pasal 176 sampai 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang terakhir yaitu peserta pemilu anggota DPD diusulkan perseorangan. Persyaratan dapat dilihat pada pasal 182 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Balloting, yaitu model pemberian suara, adalah tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak menentukan suara. Cara pemberian suara dapat dilihat pada pasal 353 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang pertama yaitu pemilu presiden. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik yang mengusulkan dalam satu kotak pada surat suara pemilihan umum presiden atau wakil presiden. Kemudian yaitu pemilu legislatif atau anggota DPR, DPRD. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama
calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian yaitu pemilu legislatif atau pemilu DPD, mencoblos satu kali pada nomor, nama dan atau foto calon pemilihan anggota DPD. Electoral formular atau formula pemilihan. Formula pemilihan yaitu membicarakan penerjemah suara menjadi kursi atau rumus yang harus dibagikan kepada partai politik peserta pemilu dan mekanisme yang digunakan untuk menentukan calon terpilih. Formula pemilihan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu formula mayoritas atau single member constituency, sistem perwakilan distrik mayoritas. Wilayah negara dibagi dalam distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Setiap daerah pemilihan akan diwakili oleh hanya satu orang saja yang berhak duduk di perwakilan rakyat. Yang kedua yaitu formula perwakilan berimbang atau perwakilan proporsional. Sistem perwakilan berimbang, perwakilan proporsional, persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik sesuai dengan jumlah persentase suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Pembagian kursi di badan perwakilan rakyat tergantung kepada berapa jumlah suara yang dapat setiap partai politik yang ikut pemilihan umum. Selanjutnya yaitu variabel sistem pemilu pilihan yang terdiri dari dua, yaitu threshold dan waktu penyelenggaraan. Threshold merupakan syarat minimal suara sah nasional yang harus diperoleh oleh partai politik untuk mengirimkan wakilnya duduk di badan perwakilan. Threshold ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu elementary threshold. Elementary threshold merupakan syarat minimal suara yang harus dipenuhi oleh partai politik pemilu sekarang untuk ikut serta dalam pemilu selanjutnya. Semenjak tahun 2009, elementary threshold ini sudah tidak lagi digunakan. Yang kedua yaitu parliamentary threshold. Parliamentary threshold merupakan ambang batas syarat minimal suara yang harus diperoleh oleh partai politik untuk dapat ikut serta dalam penentuan kursi di DPR. Berdasarkan pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi ambang batas paling sedikit 4% dari jumlah suara sah nasional, dan ini tidak berlaku untuk DPRD provinsi dan kabupaten atau kota. Yang terakhir yaitu presidensial threshold. Presidensial threshold merupakan syarat minimal suara sah yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden. Berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa pasangan calon dipilih dari partai politik ataupun gabungan partai politik dan memenuhi syarat paling sedikit kursi 20% dari jumlah kursi di DPR atau 25 kursi atau 25% suara sah nasional dari pemilu DPR sebelumnya. Selanjutnya yaitu waktu penyelenggaraan. Waktu penyelenggaraan ini berbeda di setiap negaranya. Di Indonesia sendiri, waktu penyelenggaraan dilaksanakan 5 tahun sekali, di mana dalam menentukan waktu pemilu tepatnya dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat atau RDP yang dilaksanakan oleh DPR dan juga pemerintah. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait mengenai sistem pemilu. Sistem pemilu.
secara umum terdapat dua sistem pemilu. Yang pertama sistem distrik, yang kedua sistem proporsional. Yang pertama sistem distrik, wilayah negara dibagi ke dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang dikehendaki. Sistem ini biasa disebut dengan sistem mayoritarian. Satu distrik sama dengan satu wakil. Kelebihannya yang pertama, hubungan antara pemilih dan wakilnya sangat dekat. Yang kedua, sistem distrik ini mendorong penyederhanaan jumlah partai secara alamiah. Yang ketiga, wakil-wakil rakyat yang terpilih relatif lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyat dan daerah yang diwakilinya, sehingga aspirasi daerah dapat terangkat ke tingkat nasional. Yang keempat, proses penyelenggaraan pemilu relatif lebih sederhana. Kekurangannya yang pertama, terdapat suara yang terbuang yang berarti ada atau bahkan banyak aspirasi rakyat yang tersisihkan begitu saja karena kalah jumlah. Yang kedua, sistem ini menyulitkan partai-partai politik yang kecil untuk ikut berperan di medan persaingan politik demokrasi. Yang kedua itu sistem proporsional. Kelebihan yang pertama sistem proporsional, sistem di mana persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagi kepada setiap partai politik disesuaikan dengan persentase jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik itu. Metode yang digunakan adalah metode kuota atau divisor dalam penentuan kursi. Sistem ini juga biasa dikenal dengan sistem perwakilan berimbang. Kelebihannya yaitu pertama, suara rakyat yang terbuang sangat sedikit, yang berarti hanya sedikit aspirasi rakyat yang tidak tertampung di lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua yaitu partai-partai politik yang kecil berpeluang untuk mendudukkan calon-calonnya di lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, wakil-wakil rakyat yang terpilih cenderung berorientasi nasional, sehingga dalam rakit pembinaan kepentingan nasional, sistem ini dapat dianggap baik. Kekurangannya yaitu yang pertama, sistem proporsional cenderung mempermudah terjadinya perpecahan partai politik dan memunculkan partai politik baru. Yang kedua, wakil rakyat yang terpilih cenderung merasa lebih dekat dan terikat kepada kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat yang diwakilinya. Yang ketiga, banyaknya partai politik mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena semakin banyak jumlah partai, pembentukan pemerintahan semakin tergantung kepada jumlah koalisi antara partai yang dapat diajak bekerjasama atas dasar kepentingan kekuasaan. Tiga tugas utama sistem pemilu. Yang pertama itu menerjemahkan suara yang dipungut menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif. Yang kedua, bertindak sebagai saluran yang memungkinkan rakyat meminta pertanggungjawaban wakil-wakil mereka. Yang ketiga, yaitu memberikan insentif kepada mereka yang memperebutkan kekuasaan untuk menyusun imbauan kepada para pemilih dengan cara berbeda-beda atau membantu menetapkan batasan wacana politik yang para pemimpin. Oke, sekian dulu dari presentasi dari kami. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebih